Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cahaya TV Banten? Bertemu kembali bersama saya Ratu Fitri dalam bincang bersama DPRD Provinsi Banten. Dan kali ini kami sudah berada di ruangan Komisi 1 dari DPRD Banten dan kita akan berbincang dengan narasumber kita yang juga anggota dari Komisi 1 dan sekaligus juga anggota Bangkar dari DPRD Banten. Langsung saja kita sapa Bapak Agus Maulana SAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, Fit. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerima teman-teman dari Cahaya TV Banten untuk ngobrol-ngobrol. Pak Agus ini juga dari fraksi Nasdem. Ya, Nah, ini betul. dari dapil mana nih Pak? Saya dapilnya Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Wah, ini lumayan cukup banyak kecamatannya mungkin Pak? Kecamatannya dikit, hanya 7 kecamatan. 7 kecamatan, itu dikit ya. Luar biasa. Ini periode keberapa nih Pak Agus di DPRD Banten? Pertama, Masya Allah. Ini gimana? Baru selesai reses ya kemarin, ya, masa sidang pertama ya kalau tidak salah. Apa yang mungkin berkesan setelah ketemu konstituen begitu? Di Tangsel itu problem utama itu sebetulnya ada 3. Ya. 1 banjir, 2 macet, ya. 3 sampah. Mirip-mirip ya. Itu selalu muter-muter di situ. Selalu muter-muter ya. Kalau urusan jalan becek udah nggak ada di Tangsel. Iya, betul. Persoalan di 3 itu. Sampah begitu ya. Sampah, banjir, macet. Banjir dan macet. Nah, apalagi ini penyangga ibu kota kalau misalnya Tangsel ya. Nah, ini tentu saja sudah selesai sidang tadi ya, paripurna ya. Tadi paripurna penyampaian hasil reses. Ada beberapa agenda tadi begitu ya? Ada 4. Lumayan cukup banyak. Kegiatan sehari-hari apalagi nih Pak? Mungkin ada kesibukan? Saya fokus jadi anggota dewan aja. Sudah mengabdikan waktu dan pikiran ya? Beberapa kegiatan saya off-kan sebelum jadi anggota dewan. Setelah anggota dewan ya harus saya off-kan, saya harus konsentrasi. Karena harus fokus begitu ya. Nah, ini mungkin sebelumnya juga pemirsa ingin tahu nih, sebelum terjun ke dunia politik. Nah, ini sepak terjangnya di mana dulu nih? Bergerak di basicnya apa sih Pak Dewan? Saya itu kegiatannya di dunia pendidikan. Meskipun pendidikan saya itu dari Fakultas Suluddin jurusan Akidah Filsafat IAIN Jakarta. Dulu masih IAIN, belum jadi UIN kan. Nah, sejak tahun kira-kira 2005, 2004 tsunami, lalu kemudian ada Pak Surya itu ketika melihat tsunami langsung memerintahkan, salah satunya adalah Bu Lestari Murdia, sekarang Wakil Ketua MPR, dan itu juga kemudian jadi bos saya di sana, untuk mengecek kondisi Aceh pada saat itu. Dan rupanya lumayan luar biasa efeknya, dan di situ hampir ratusan ribu masyarakat meninggal. Dan Pak Surya pada saat itu teringat kepada Kaisar Jepang ketika Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan Kaisar itu kepada para orang-orang terdekatnya adalah bukan berapa jenderal yang masih tersisa, tetapi berapa guru yang masih tersisa. Atas memori itu kemudian Pak Surya, oke, kalau begitu pasti banyak guru yang gugur dengan bencana tsunami itu. Akhirnya Pak Surya membuat program Indonesia Menangis, menampung sumbangan masyarakat yang pada saat itu sangat antusias. Mungkin dalam sejarah pengumpulan dana masyarakat paling besar, itu hampir mendapat 165 miliar. Lalu kemudian Pak Surya langsung buatkan sekolah. Lalu membuat sekolah lah, singkat cerita. Lalu dari sekolah itu lumayan luas, masing-masing sekolah itu sekitar 6-7 hektar. Dan saya dilibatkan pada saat itu untuk menyusun blueprintnya. Saya kan nggak punya uang untuk nyumbang, tetapi punya pikiran dengan teman-teman senior-senior saya, lalu membuatkan blueprint tentang sekolah ini seperti apa. Lalu setelah itu diminta, udah nggak usah blueprintnya, sekaligus juga laksanakan. Akhirnya saya melaksanakan dengan teman-teman, gitu ya, dengan senior-senior saya, melaksanakan namanya sekolah Sukma Bangsa, ada di PD, Biren, Loksmawe, sampai sekarang, gitu ya. Nah dari situ kemudian saya diminta untuk jadi direktur sekolahnya. Saya ditugaskan di Loksmawe. Lalu setelah itu Pak Surya ada momen ketika Pilgub DKI 2016-2017 itu kan ada lumayan polarisasi. Dulu ada kampret dan cebong, ingat kan? Lalu Pak Surya merasa resah, ini bahaya kalau didiamkan. Lalu kemudian membuat ide pada saat itu bagaimana kita kumpulkan seluruh anak-anak muda se-Indonesia
untuk kita didik tentang keindonesiaan. Akhirnya dibuatlah namanya Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Dan setelah tahun 2017, lalu kemudian saya dari Aceh diminta untuk membantu juga tuh membuat blueprintnya dan juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatan persekolahan, training itu. Kalau dulu di Aceh saya mengajar siswa, kalau kemudian di Jakarta, di ABN ini saya mengajar para politisi. Di situ. Akhirnya sejak 2017 sampai sekarang, ABN itu menjadi tempatnya kawah canda di mukanya para kader-kader Partai Nasdem. Baik itu anggota DPR, sebelum menjadi anggota DPR, waktu jadi pengurus, sampai menjadi anggota DPR, sampai menjadi bupati, gubernur gitu ya. Kita buatkan pelatihan buat mereka. Setidaknya pemahaman tentang apa itu Nasdem, bagaimana mengimplementasikan ideologi Nasdem di dalam sebuah kebijakan. Nah dari situ kemudian saya rupanya ya udahlah kalau udah begini saya nyemplung aja sekalian ke dunia politik praktis. Akhirnya saya ya diminta untuk menjadi pada saat itu 2017 menjadi ketua Komisi Saksi Nasdem Provinsi Banten. Juga saya dikasih posisi sebagai wakil deputi akademik di Akademi Bela Negara Partai Nasdem dan juga anggota DPP bidang hubungan internasional, juga anggota DPP bidang pemenangan pemilu untuk wilayah Jawa 1 yaitu DKI dan Banten. Jabatannya banyak pada saat itu. Karena kita kan aktivis gitu, pengennya ya kalau terlibat senang gitu ya, akhirnya ya kita ya bekerja dengan siapapun. Nah, di situ background saya. Jadi saya backgroundnya adalah pendidik gitu ya awalnya itu. Dan pembekalan dan akhirnya terjun langsung ke politik praktis begitu ya, menjadi pelaku politik dan akhirnya sampai dengan saat ini begitu ya. Perjalanannya artinya juga tidak mudah ya Pak Dewan ya. Pasti bukan hanya kerikil nih kayaknya rintangannya. Banyak batu dan lain sebagainya, tapi bagaimana komitmen dan juga konsistensi begitu ya Pak Dewan ya untuk bisa berhasil sampai dengan saat ini. Ini juga mungkin yang bisa menginspirasi pemirsa saat ini juga yang menyaksikan apa yang perlu dijaga dari konsistensi dan juga komitmen nih Pak Dewan. Saya dulu 2019 saya caleg dan gagal. 2019 awal mula ya. Pada saat itu mungkin ya saya sudah melakukan seluruh apa yang saya ajarkan. Kan saya ngajar tentang politik. Saya juga ngajar juga tentang pemenangan. Saya praktekkan dan gagal. Ternyata juga mengalami ada masalah apa? Saya bilang seluruh teori saya praktekkan, tapi toh gagal. Jadi rupanya ya faktor luck juga ada di situ, faktor nasib ya. Juga ya faktor-faktor non teknis lain yang kira-kira kita tidak bisa pahami ya kan, apa yang disebut sebagai takdir atau apa yang disebut sebagai rezeki dan seterusnya. Nah, tetapi saya tetap terlibat di partai, saya justru semakin rajin melakukan konsolidasi ya. Bahkan saya tidak hanya Banten pada saat itu, saya membantu juga urusan di Jakarta, ya kan, di DKI Jakarta. Sehingga juga banyak juga, bahkan saya terlibat lagi di hubungan internasional, saya diutus ke Jordan, saya diutus ke Canberra, ke beberapa negara gitu ya. Untuk sebagai sebagai bahwa saya kalau udah terjun itu ya udah total ya Pak. Harus total. Dan karena kenapa misalnya saya memilih Nasdem, karena ya sebelumnya saya di Yayasan Sukma itu di Media Group kan. Bahkan artinya saya sebelum ada partai saya udah ada di situ kira-kira gitu. Sehingga ketika Pak Surya membuat partai, kontribusi saya yang paling konkret adalah ya ngurus partai dan juga nyalek gitu ya. Nyalek itu adalah kontribusi yang paling konkret seorang kader untuk partainya. Karena dia nyari suara di situ. Betul, ya kan, betul. Itu karena itu untuk menjaga konsistensi ya, bahwa pilihan itu bukan pada persoalan pilihan cari untung, cari kekuasaan, tetapi memang bahwa itu dunia kita. Misalnya gini, politik itu sumber kekuasaan dan juga sumber para pemangku kebijakan di situ. Eksekutif juga dari partai politik, legislatif juga dari partai politik. Artinya partai ini penentu nih. Sehingga inputnya itu kan harus benar. Kalau kita memilih itu karena memang persoalan idealisme kita, ini terlibat dalam konteks perbaikan kebijakan publik, maka kita harus total all out di situ. Bukan karena pada persoalan saya lagi punya duit, saya pengen nyoba-nyoba, jangan begitu. Bahwa kalau mau berpartai itu ya harus jadi aktivis partai. Saya memilih menjadi aktivis partai. Meskipun kemarin 2019 saya nggak jadi, saya tetap aktif di partai. Loyalitasnya tetap ada. Loyalitas harus dijaga. Jadi bukan hanya pada saat gagal, akhirnya udah deh
Oh. Seringkali kan orang langsung Iya. give up, Menyerah, ya, gitu ya. menyerah. Udah kayak bukan di sini nih. Ya kan udah pilihannya apalagi kan Iya. kita harus total di situ. Betul. Nah, rezekinya alhamdulillah di Alhamdulillah 2024 2024 ini saya ketiban rezeki. Kalau boleh Ratu tebak berapa biaya yang saya habiskan? Wow. Saya habis 13 juta rupiah. Hanya 13 juta? Serius, Pak? Wah, luar biasa. Saya nggak punya uang. Aktivis mana punya uang? Tetapi modal WA, modal ketemu teman-teman, menghidupkan kembali jaringan lama saya. Saya bilang bahwa saya nggak punya uang, kalau mau dukung, alhamdulillah. Nanti ketika saya jadi, saya akan buktikan bahwa saya adalah orang yang bisa diandalkan. Nah, ketika jadi saya datangi itu titik-titik itu. Saya reses ke situ, saya melakukan sosialisasi ke situ, dan seterusnya. Sehingga ya, saya datang ke sini sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur saya itu kepada para pemilih-pemilih gitu ya, di beberapa titik yang akhirnya ya kemudian ya mereka pun ya alhamdulillah senang gitu ya. Dari saya mau mencoba untuk mengubah sebetulnya bagaimana berpolitik praktis itu di dalam konteks pemilu, mengurangi apa yang disebut sebagai sedekah politik itu. Atau orang lain menyebutnya sebagai money politik. Tetapi juga diperhalus menjadi sedekah politik gitu, kira-kira begitu. Walaupun di luar santer terdengar pasti biayanya ini pasti begini ya, Pak ya mungkin ya. Seluruh Indonesia yang hanya habis segitu hanya saya satu-satunya. Betul. Itulah keajaiban. Saya merasa bukan effort saya, itu keajaiban Tuhan buat saya. Masya Allah. Gitu. Dan juga mengemban amanah dari masyarakat yang percaya dan juga menaruh harapan besar begitu ya. Di masa kepemimpinan kurang lebih 5 tahun di DPRD. Insya Allah nambah lagi. Ini baru periode pertama ya Pak Dewan ya. Nah, apa yang membawa berangkat dari permasalahan apa? Mungkin selain juga ingin loyalitas begitu ya di politik, tapi juga mungkin ada aspirasi yang mungkin sebelumnya kalau belum ada wadah sebagai DPRD kan terbatas begitu ya, bantuan dan lain sebagainya. Kalau secara personal, secara pribadi pasti ada keterbatasan. Tapi dengan adanya lembaga di bawah DPRD akan memudahkan begitu kebijakan dan juga apa yang harus dilakukan. Apa sih Pak yang kira-kira membawa ke arah sana? Ini juga yang saya ajarkan ke anak-anak saya ketika kita sarapan. Pada saat itu anak saya yang waktu itu masih SMA di Lab School Cirende. Malas ke politik kotor. Saya waktu itu gubrak meja. Saya bilang, namanya Sasna, panggilnya Sasa. Sasa, seluruh hidup kita itu ditentukan di meja politik. Saya ilustrasikan yang paling sederhana. Dulu kita ke rest area, itu mohon maaf, buang air kecil bayar. Betul. Sekarang ketika Erick Thohir jadi Menteri BUMN bikin kebijakan bahwa seluruh rest area harus bersih dan harus gratis. Itu keputusan politik. Betul. Bayangkan, mohon maaf, persoalan pipis aja ditentukan di meja politik. Apalagi pada persoalan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Alhamdulillah setelah itu anak saya aktif di politik. Paham, tentang organisasi gitu ya. Nah, sehingga kalau dulu misalnya saya sebagai aktivis sebelum jadi dewan, mungkin juga bisa saja saya mengabdikan diri di masyarakat bermanfaat. Mungkin. Tetapi hanya pada level lingkungan saya saja. Terbatas ya Pak Dewan ya. Tetapi dengan kita jadi anggota dewan, bisa kita menentukan kebijakan. Itu kan efeknya sebanten. Betul. Ya kan? Misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap misalnya kurang pro rakyat misalnya. Kalau kita kemudian mengubahnya menjadi pro rakyat, itu kan efeknya banyak. Nah, sehingga kebetulan Pak Andra Soni juga punya visi misi yang pro rakyat, mayoritas itu pro rakyat. Ya kita harus backup, meskipun kita beda partai, karena kita berkoalisi, ya kita harus dukung gitu ya, karena ya apa yang dicita-citakan Andra Soni dan Windiati itu adalah untuk kepentingan warga Banten ya. Kita harus all out mendukung itu. Harus mendukung ya kesejahteraan masyarakat, terutama layanan kepada masyarakat begitu. Nah, alhamdulillah ini sudah kurang lebih 1 tahun ya Pak Dewan ya. Ya, udah 1 tahun berjalan lebih. Ya, setahun lebih berjalan, sudah reses juga, kemudian juga di Komisi 1 ya Pak. Betul. Bidangnya pemerintahan dan hukum. Pemerintahan terutama ya. Di situ ada biro hukumnya segala macam. Nah, ini lebih banyak ke pemerintahan, kepegawaian. Nah, ini juga pasti ada mitra kerja begitu ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan bagaimana beradaptasi begitu ya. Tapi kan sebetulnya politik ini bukan kali pertama begitu. Artinya pada saat terjun langsung
kemudian bertemu dengan pihak eksekutif begitu, bagaimana koordinasi, kolaborasi begitu, adaptasi dengan cepat begitu dengan mitra-mitra kerja di Komisi 1, Pak Dewan? Kebetulan kita kalau aktivis itu kan artinya biasa juga hidup bermasyarakat, Ya. berteman gitu ya. Kalau kita pada dasarnya sebagai aktivis itu akan gampang untuk sambil bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Sehingga ya bagi saya tidak ada persoalan misalnya kita yang tadinya saya bukan anggota dewan lalu kemudian harus berminta dengan OPD DOPD ya kita ya tidak ada persoalan apapun sehingga ya DPR itu kan mitra. Betul. Ya kan? Kita punya mitra. Dari mungkin sekitar 34-an OPD yang ada di Banten itu. Setengahnya menjadi mitra Komisi 1. Itu ada 17-an. Ada di Komisi 1 ada di Komisi ya. 1. Jadi Komisi 1 itu ya lumayan mitranya, banyak sekali. Dari mulai Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Sekretariat DPRD, bahkan yang vertikalnya ada BPN juga, terus ada Satpol PP, di dalamnya ada Damkar gitu ya, terus ada Dukcapil, terus ada Kesbangpol. Itu banyak sekali gitu ya. Lengkap ya 17-nya ada di Komisi 1 ya. Jadi fokus pada pemerintahan dan pelayanan sebetulnya di situ tuh ya. Pemerintahan dan juga pelayanan ya, terutama untuk masyarakat. Kemudian dari sekian banyak mitra kerja yang pastinya tentunya memiliki prioritas-prioritas. Nah, untuk saat ini begitu ya, apa sih prioritas utama mungkin di Komisi 1 dengan mendorong mitra kerja agar lebih optimal lagi pelayanan kepada publik seperti apa, Pak Dewan? Terutama ini yang kita ada tradisi yang berbeda misalnya ya. Ketika pelayanan publik itu disertai dengan digitalisasi. Misalnya di layanan kependudukan. Dulu kita ngurus KTP susah minta ampun. Ketemu RT terkadang juga ada punglinya. Birokrasinya panjang ya, Pak Dewan. Minimal habis 100.000, 200.000. Sekarang gratis. Hanya modalkan misalnya kita bawa gadget kita mendaftar, kita langsung upload di situ berkas-berkasnya, 3 hari kita datangi udah jadi. Betul. Artinya ini satu lebih efektif, tentu juga ini mengurangi pungli. Sehingga masyarakat itu kan akan lebih puas dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pelayanan itu kan sebagai faktor utama siapapun orang yang menjabat. Kalau pelayanan publiknya unggul, mudah, murah, masyarakat puas, pasti terpilih kembali kok. Yang penting pelayanan publiknya itu bagaimana dia mudah, cepat, dan murah. Nah, sekarang itu sedang dilakukan itu, termasuk ngurusin surat tanah segala macam. Itu kan bisa juga tuh secara online ya, meskipun ya harus ikutin prosedur-prosedurnya. Termasuk juga salah satunya itu kan mitra Komisi 1 itu adalah Dinas Penanaman Modal DPMPTSP. Ya, dan pelayanan satu pintu itu. Membuat NIB dulu mau kita berusaha itu habis jutaan tuh. Sekarang gratis. Artinya siapapun itu bisa mendapatkan NIB nomor induk berusaha secara online dan gratis. Nah, tentu dengan memudahkan ini, kan gini, saya ilustrasikan, boleh saya tarik sedikit ya. Pengusaha kita itu totalnya ada 53 juta orang. Dari 156 juta angkatan kerja. 5 jutanya udah mapan, 51 jutanya itu pemula. Pengangguran kita 7 juta orang. Artinya, untuk merespon yang 7 juta orang ini, kalau kita naikkan tadi yang hanya 5 juta, kita naikkan 1 juta lagi tuh pengusaha yang mapan. Satu pengusaha punya 5 saja karyawan. Maka akan 5 juta terserap. Yang 7 juta kan tinggal 2 juta lagi. Nah, untuk mereka bisa berusaha secara mudah itu apa? Pelayanannya dong permudah. Nah, kira-kira Banten hadir di situ, pemerintahan Banten hadir untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk berusaha. Efeknya apa? Biar jadi pada pengusaha yang kemudian nanti bisa menyerap tenaga kerja dan itu mengurangi pengangguran dan tentu saja mengurangi kemiskinan. Nah, sehingga pelayanan-pelayanan ini yang kita pastikan misalnya bahwa ya betul-betul gratis di situ. Tentu saja mengikuti prosedurnya, ya seperti itu. Nah, kenapa? Kalau udah NIB-nya ada, tentu saja pajaknya juga kadang akan kita serap, ya kan? Pajak pendapatannya dan seterusnya. Sehingga ya ini efeknya banyak tuh.
dari memberikan pelayanan kemudahan itu juga akan berimplikasi kepada pendapatan dan lapangan kerjanya menjadi terbuka, ekonomi naik, tentu saja pertumbuhan ekonominya akan naik. Cita-cita misalnya Indonesia atau Banten di angka 6-7% itu, kalau proses ini dipermudah, itu bisa tercapai dalam 5 tahun. Tentu saja. Tentu saja ini kerja semua pihak, gitu ya. Betul. Nah, artinya ketika orang udah perizinannya dipermudah, lingkungannya juga memberikan atmosfer yang mempermudah lapangan kerja juga, atau berusaha juga, tidak mempersulit. Nah, ini kalau kolaborasi itu terjadi, saya kira ya pengangguran itu akan bisa berkurang dengan dipermudahnya orang untuk berusaha. Kira-kira nah, ini layanan efisiensi memudahkan masyarakat begitu untuk layanan publik, terutama juga tadi efisiensi birokrasi dan transparansinya ya Pak Dewan ya. Agar juga mempermudah, agar tidak panjang dan juga bebas pungli ya terutama ya. Sejauh ini seperti apa sih Pak di lapangan? Ini kan harapan ya. Apakah juga sudah optimal, sudah berjalan secara efektif kan? Saya mencoba waktu itu mempraktekkan sendiri. Pada saat itu KTP saya udah rusak. Karena sering didompet, fotonya udah nggak kelihatan. Huruf-huruf angka-angkanya udah nggak kelihatan. Udah ngeblur semuanya. Saya pada saat itu, saya online di jam 10 udah habis. Karena kuota misalnya 100. Artinya, saya cobain. Oh, dibuka jam 8 nih. Saya jam 7.30 saya tongkrongin tuh. Ketika jam 8 langsung saya klik, saya masuk. Saya upload segala macam dan saya tidak... Saya bisa aja telepon kepala dinas, saya anggota DPRD Komisi 1, tapi saya pengen nyoba itu. Lalu kemudian udah berjalan dan cepat, mungkin tidak sampai 5 menit ya. Lalu kemudian saya tunggu 3 hari kemudian saya datang ke Mall Pelayanan Publik di daerah Pamulang, ada Pamulang Square di situ. Saya datang ke situ. Saya ini bukti bukti pendaftarannya. Oh iya Pak, ini sudah selesai. Udah situ. Tuh kan? Hanya 1 menit ya. Iya Pak. Gini, baru di situ saya ketika 1 menit saya tunjukin PIN saya. Saya anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Oh, Pak. Saya ingin membantu kalian aja. Ini kalian tempatnya panas. Bila perlu itu minta tolong tambahin AC segala macam. Enggak Pak, saya nyaman. Jadi saya nggak akan lapar. Kemudian saya ketemu kepala dinas Tangsel, dari Dukcapil Tangsel, dan kemudian saya sampaikan Pak, itu persoalannya gedung orang. Kita nggak bisa renovasi. Paling kalaupun kita ya seperti kemarin hanya nambah AC portable. Dan karena atapnya udah begitu ya tidak bisa menambah kesejukan ya. Mohon maaf, tapi kalau di MPP lain, mall pelayanan publik yang lain, Pak insya Allah nyaman. Dan saya datangi ke beberapa tempat dan nyaman semua. Artinya di situ sudah terbukti pelayanannya maksimal dan tanpa biaya. Gratis ya, gratis dan cepat. Sehingga kita pada saat itu mau ngurus KTP, kalau mau ke Dukcapil harus libur dulu. Ambil cuti dulu. Sekarang kan tinggal begini, bahkan ada model layanan di Tangsel itu diantar ojol. Kita pakai klik yang model ojol, nanti ojol yang ini kita bayar ojolnya. Kan memudahkan. Nah, terlebih gini, sekarang ini mungkin karena ini kerjasama dengan Dukcapil. Di kita itu menganut sekarang stelsel aktif di dalam kependudukan kita. Maksud stelsel aktif itu adalah bahwa kita tidak bisa mengubah peristiwa kependudukan kita kalau kitanya sendiri yang tidak mengubah. Betul. Misalnya, di kakak dulu, Putri Fitri ya? Fitri belum nikah misalnya, atau masih pelajar. Ketika udah kuliah itu masih pelajar aja tuh. Dukcapil nggak bisa mengubah kalau Fitri, asumsinya Fitri udah 25 tahun, berarti dia udah S1, nggak bisa mengubah tanpa kita melakukan pengubahan itu. Itu mengandung stelsel aktif. Nah, sehingga ini saya sampaikan juga ke teman-teman di Dukcapil, di kabupaten kota maupun di provinsi, lakukan sosialisasi yang masif. Masyarakat nggak tahu tuh. Karena misalnya saya yang tadinya misalnya anak saya yang tadinya belum sekolah, sekarang sekolah, di kakak saya masih belum sekolah tuh. Karena kita tidak melakukan perubahan peristiwa kependudukan itu. Kalau kita yang tidak mengubah. Ini apa akibatnya? Implikasinya ketika orang mau membuat riset, kaitannya menyangkut kajian akademik, ketika mengambil data suplainya dari Dukcapil. Betul, belum terupdate. Ini sehingga belum terupdate nih. Sehingga ini penting tuh. Pemahaman tentang bahwa kita menganut stelsel aktif. Kalau kita yang tidak aktif, maka Dukcapil tidak akan berani mengubah. Termasuk juga yang orang meninggal. Makanya banyak sekali tuh penerima bansos orang yang udah meninggal. Karena memang seringkali
belum dilaporkan, Betul, gitu betul. ya. Nah ini juga ke masyarakat ya bahwa kita mengandung sosial aktif sehingga kita wajib tuh melakukan pengkinian data, melakukan perubahan peristiwa kependudukan istilahnya itu secara mandiri. Ya. Lalu kemudian dengan demikian ya kita bisa mengupdate. Terus tinggal nanti kakak juga dalam bentuknya bentuk file kan. Betul, betul. Artinya tidak. Elektronik, Bahkan ya. KTP pun dulu ada kesulitan nggak ada belangkonya, sekarang kan udah digital, KTP digital, tidak betul. perlu belangko lagi. Jadi Iya. sangat mudah. Artinya negara hadir untuk bagaimana memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik. Nah, ini peran serta dari masyarakat juga untuk mengupdate dan juga pemutakhiran datanya tadi ya, agar tepat sasaran, terutama juga bagi penerima bantuan juga ya. Ya, betul. Ini juga penting sekali agar juga targetnya sesuai dengan termasuk yang tadinya dapat bansos ketika dia udah berusaha lalu kemudian punya duit, jangan terima bansos lagi kalau udah kaya kan. Gitu. Karena kasihan buat yang lain kan gitu. Ini bergantian ya programnya. Nah, itu dari Adminduk nih Pak Dewan. Kemudian juga kan mungkin Tangerang Raya memang lebih maju begitu ya. Nah, bagaimana untuk daerah-daerah lain seperti di Banten Utara, Banten Selatan begitu? Bagaimana pemerataan dan juga akses untuk pelayanan terutama tadi pelayanan secara umum saya sudah ke beberapa tempat di Banten ini, masing-masing punya MPP, Mall Pelayanan Publik. Bahkan di situ itu tidak hanya urusan Dukcapil, urusan KUA, hanya urusan cerai aja nggak ada di situ. Ya, di situ ada urusan BPJS juga. Jadi semuanya ada di situ, punya tenan-tenan sendiri. Nah, cuman memang untuk wilayah selatan perlu juga selain pasti di kecamatan itu ada. Cuman kan ada wilayah Cilogurang sana bayangkan jauh sekali misalnya. Ini perlu saya bilang ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mobile. Misalnya karena masyarakat itu perlu pelayanan, tentu harus jemput bola. Artinya ada model van gitu, mobil gitu ya, yang keliling kayak model SIM keliling dan seterusnya misalnya, itu ya bisa ke wilayah-wilayah terpencil misalnya untuk penyediaan itu gitu ya, mobilnya, alatnya sehingga masyarakat bisa terlayani secara mudah. Kalau mungkin Tangerang Raya, Serang Raya misalnya di beberapa tempat ini kan gampang lah untuk datang ke tempat-tempat mall pelayanan publik, tapi di wilayah tertentu mungkin ya perlu ditambah. Ya saya kira memang ini effort kita untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga pelayanan publik itu bisa maksimal. Misalnya kalau diperlukan alat transportasi ataupun apapun untuk kegiatan itu ya kita support untuk penyediaan alatnya sehingga masyarakat itu bisa mengakses pelayanan memudahkan publik. Ya aksesnya dengan mobile tadi ya, pelayanan-pelayanan termasuk Adminduk bisa perekaman langsung begitu ya. Betul. Apalagi banyak juga pulau-pulau yang juga susah diakses begitu ya, kalau harus datang ke kantor UPT atau ke Dukcapil lumayan cukup jauh ya Pak Dewan ya. Baik, nah kalau untuk perizinan sendiri tadi kan sudah ada MPP di beberapa kabupaten kota sudah terbentuk begitu ya. Bagaimana masyarakat mengakses layanan? Apakah juga birokrasinya juga dengan dipermudah seperti Adminduk tadi? Ya saya tadi cerita tentang bagaimana orang mudah sekali membuat NIB itu. Artinya kalau udah online, gampang ya. Selama dia ada akses internet dan ada device-nya, gadgetnya, itu bisa. Kalau orang berusaha, apalagi anak-anak muda, pastilah udah familiar dengan gadget itu. Udah biasa lah, udah bermain internet dan seterusnya itu pasti mereka akan memudahkan. Ini kan problem kita itu bagi para orang tua yang satu wilayahnya kesulitan mendapatkan akses internet dan juga tidak memiliki device, alat misalnya, itu yang harus didatangi. Tapi kalau yang lain-lain saya kira tidak ada persoalan, mau dia dimanapun selama ada sinyal bisa melakukannya. Bisa kapan saja ya. Itu, saya kira itu. Baik. Nah, Banten termasuk Tangsel juga sedang mendorong nih untuk e-governance. Nah, ini sudah seperti apa implementasinya sendiri? Mudah-mudahan juga bisa ditularkan ke kabupaten kota yang lain ya untuk implementasi dari e-governance. Ya termasuk misalnya gini, saya salah satu mitratunya adalah Komisi Informasi. Bahwa setiap lembaga publik itu artinya adalah lembaga-lembaga yang menerima uang dari publik atau anggaran negara atau dari APBD. Itu wajib memiliki PPIH, pejabat tentang informasi gitu ya. Di Tangsel itu kemarin rame tuh Leoni.
bisa mengakses anggaran sampai mempreteli seluruh anggaran di Tangsel. Itu justru saya senang di situ itu. Artinya Tangsel terbuka, anggaran aja bisa dilihat, di-download orang kok. Gitu. Artinya dari segi informasi publik, semua di antara kita ini di OPD-OPD kita terbuka. Karena itu wajib, ya wajib. Nah, sehingga dengan demikian, kalau informasinya itu sudah mudah dibuka, berarti kebijakan-kebijakan pun bisa diakses. Kan orang bisa gampang tuh lihat perda, tinggal download aja di situ. Cari perda apa, tahun berapa, gampang diakses. Di kabupaten, kota juga begitu. Karena itu kewajiban. Karena ketika ada Komisi Informasi Daerah itu salah satu upayanya itu adalah bagaimana setiap lembaga publik itu wajib memberikan informasi kepada publik, kecuali hal yang dikewajiban itu misalnya yang rahasia. Ya, misalnya gitu, tentara punya pasukan berapa, strategi itu harus dirahasiakan. Tapi yang menjadi konsumsi publik ya harus dipublikasi. Ada yang serta-merta harus dipublikasi ketika ada bencana, berapa jumlah korban. Ya. Mana wilayah-wilayah yang sulit diakses. Nah, itu kan yang serta-merta. Ada yang secara berkala juga harus diinformasikan. Nah, itu jadi dengan demikian kan e-government itu ya akan terbentuk dengan sendirinya ketika informasi publiknya terbuka, aksesnya juga diberikan kemudahan. Sehingga di Kominfo itu salah satu mitra kami di Komisi 1 juga penyediaan akses internet misalnya di beberapa titik, beberapa sekolah, di beberapa perkantoran. Sehingga itu sebetulnya untuk memudahkan publik mendapatkan pelayanan internet gratis misalnya gitu. Karena internet ini sebagai sumbernya untuk dapat informasi, untuk dapat berita, untuk dapat apapun lewat situ. Hanya nyari makanan dari situ misalnya bisa, tetapi masaknya aja nggak bisa. Cari caranya aja Pak ya. Hanya makanan yang nggak bisa di-download kan. Betul. Jadi keterbukaan informasi publik ini penting sekali dan sudah berjalan ya dengan mitra-mitra kerja termasuk juga dengan Komisi Informasi dan juga Kominfo. Nah, kalau tadi dari segi pelayanan publik. Nah, ini juga Komisi 1 juga membawahi kan pemerintahan artinya juga kepegawaiannya sendiri. Nah, ini juga menarik Pak Dewan bagaimana juga terkait dengan isu kinerja ASN begitu. Kemudian juga bagaimana pelayanannya, kemudian juga bagaimana Komisi 1 memastikan kinerja ASN maksimal dan juga bebas dari praktek pungli. BKN itu sudah membuat sistem kaitannya menyangkut kedisiplinan pegawai. Ya, bahkan ketika ngantor itu kalau staf-staf di sini di Komisi 1 itu kan harus geotagging kalau dia ngantor. Artinya di situ akurat. Ya. Terus artinya tidak ulah absen tanda tangan kan bisa dipalsukan dulu kan. Sekarang dengan dia tagging dan masukkan ke sistem dan masuk di situ ya nggak bisa lagi dibohongi. Bolos segala macamnya itu ketahuan, kan ketahuan di situ. Sehingga kita tinggal memastikan bagaimana misalnya budayanya itu yang tidak bisa dibuatkan oleh oleh sistem digital. Digital itu kan bisa dikuantifikasi angkanya, jumlah orang yang masuk berapa segala macam. Tetapi manners, bagaimana misalnya dia senyum segala macam itu yang sehingga bagaimana misalnya memastikan mereka memiliki skill sesuai bidangnya, juga memiliki kemampuan untuk pelayanan. Karena kan ASN itu aparatus itu kan tugasnya melayani. Saya teringat kata-kata JK waktu dia menjadi wakil presiden. Bahwa negara ini, republik ini ditentukan oleh staf. Jadi seluruh kabupaten, kota, provinsi, itu staf yang menentukan tuh. Gubernur bisa ganti-ganti, staf di situ. Artinya apa? Staf yang harus kita upgrade tuh. Kasih pelatihan-pelatihan secara rutin. Sehingga kapasitasnya meningkat. Kalau kapasitasnya meningkat, tentu saja pelayanannya akan meningkat. Misalnya, kalau di dalam sebuah MPP, pelayannya misalnya nggak bisa senyum, orang udah ilfil duluan masuk ke situ. Udah langsung ngerasa nggak nyaman. Misalnya, gue, Pak, mau apa, Pak? Tapi kalau bagaimana melayani, seperti apa, kita ajarkan di situ. Itu kan masyarakat meskipun lama sedikit, itu kan akan nyaman. Kalau orang nyaman, sejam pun akan enak-enak saja di situ. Memberikan fasilitas di situ, ruangan yang sejuk, misalnya ya, sapaannya ramah. Kayak salah satu bank swasta lah, security-nya aja punya standar tuh. Betul, ya kan? Terkenal sekali ya. Iya, terkenal lah. Saya nggak mau nyebutin itu namanya BCA.
Oke, identik sekali. Itu harus jadi benchmark juga tuh untuk Betul, bisa pelayanan ditiru kita ya. ya. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini juga pelayanan ya, dan juga Mm-mm. agar bisa dihindari dari praktek pungli ya. Hmm. Nah, kemudian untuk isu dari honorer, nah ini kan juga tahun terakhir begitu ya, Pak Dewan ya, bagaimana mereka juga sudah diangkat begitu menjadi P3K. P3K. Apakah juga memang masih ada yang tersisa atau seperti apa kolaborasi? Sejauh ini selama mereka sudah terdaftar di BKN, Iya. dan itu hampir apa? Angkanya kalau nggak salah 11.777 atau 737, saya lupa angkanya. Artinya lebih dari 11 ribuan. Dan itu kita rekrut semua karena ini perintah. Ya. Nah, cuman yang membedakan ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Dan kita kemarin bertahap, ada yang udah 9.000, lalu kemudian sisanya diangkat lagi. Sehingga pada dasarnya, nah kami juga di Banggar memastikan bahwa untuk mereka anggarannya sudah ada, misalnya harus disiapkan. Itu mungkin sekitar 700 miliaran buat P3K itu, misalnya gitu ya. Sehingga ini ketika pendapatan kita berkurang, lalu kemudian bebannya nambah, TKD juga terpotong sepertinya. Ya, akhirnya ya kita harus lakukan ada perintah efisiensi, sehingga inilah seninya kita melakukan penentuan pengambilan keputusan kebijakan itu. Bagaimana dengan situasi yang krisis semacam ini, pelayanan tetap prima, lalu kemudian juga kewajibannya terpenuhi, termasuk untuk menggaji P3K itu. Ya, alhamdulillah sejauh ini kita baru saja mengetuk palu tentang KUA PPAS misalnya, itu juga sudah kita alokasikan meskipun kita berkurang, pendapatan pajak PKB juga berkurang, terus transfer dari pusat juga berkurang, tapi insya Allah tidak ada tanggungan yang terhutang gitu kira-kira gitu. Kita bisa tangani lah kira-kira begitu. Ya, artinya jangan sampai nanti program pembangunan yang lain juga terganggu dengan belanja pegawai begitu ya Pak Dewan ya. Ya, anggaran yang kita susun itu bagaimana merespon visi misi gubernur, juga memenuhi seluruh kewajiban kita kan gitu. Harus itu. Baik. Nah, terkait masih di anggaran nih Pak Dewan. Nah, ini terkait pengawasan bagaimana Komisi 1 juga mengalokasikan, juga memastikan bahwa alokasi dana dari program-program pemerintah itu tepat sasaran juga akuntabel. Ya, tentu saja kita ya berkolaborasi, bermitra dengan seluruh OPD itu, sehingga kita suka selalu melakukan rapat kerja rutin dengan mereka untuk memastikan per triwulan gitu ya, untuk memastikan bagaimana anggaran yang sudah kita anggarkan itu terrealisasi atau belum, misalnya begitu. Ya kita rutin saja melakukan rapat kerja, dan juga ya on the spot kalau memang ada persoalan di lapangan, misalnya gitu ya. Nah, sejauh ini ya memang di Komisi 1 itu kan tidak kalau boleh ada grade itu ya, grade itu. Grade 1, grade rata-rata kan grade 2 semua nih OPD-nya. Tidak seperti di Komisi 5 ada pendidikan jadi prioritas, kesehatan jadi prioritas. Pelayanan dasar ya. Kalau ini kan bukan dianggap sebagai OPD prioritas, tetapi ini penting karena kaitan menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Meskipun anggarannya tidak terlalu banyak, tetapi bisa efektif karena murni yang bekerja itu adalah orangnya, gitu ya. Melayani itu kan hanya tinggal senyum aja kan nggak keluar biaya gitu kira-kira gitu. Apakah kemudian senyum harus keluar ada anggarannya 50 juta apa buat senyum kan nggak ada juga. Artinya ya meskipun dengan anggaran tidak terlalu banyak, tetapi ini juga penentu bagi citra gubernur, citra provinsi ini. Kalau pelayanannya baik misalnya kan, juga kan akan citra Banten itu kan menjadi baik. Sehingga anggaran ini ya bisa efektif lah ya, terserap karena kita udah sisir tuh seluruh OPD ini buat apa, termasuk juga kemarin kita lakukan efisiensi, misalnya mana yang kira-kira bisa kita pangkas kaitannya misalkan untuk fotokopi, orang kita udah digital kok masih fotokopi misalnya kan gitu. Terus makan minum misalnya kita bisa gimana bisa kurangi, ya, alhamdulillah kita kurangi segala macam karena persoalannya ya ada efisiensi itu, dan memang perekonomian kita lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Kita juga harus sama-sama mengencangkan ikat pinggang gitu. Yang terpenting bahwa pelayanan publiknya tetap maksimal, terus pelayanan-pelayanan dan program-program untuk masyarakat juga tercapai.
Betul sekali, pos-pos mana saja yang mungkin Ya. bisa diefisiensi begitu ya. Nah, selain juga fungsi monitoring, kemudian juga mitra kerja dengan OPD dan termasuk juga dari segi undang-undang. Nah, ini juga produk hukumnya dari DPRD. Bagaimana juga menyusun seperti apa untuk perda lokal, kemudian juga bagaimana peraturan daerah itu bisa juga difokuskan pengawasan dari Komisi 1. Nah, seperti apa untuk penegakan hukum Kemarin perdanya? itu sebetulnya perda yang disusun itu di Komisi 5 tuh. Hmm. Untuk bagaimana misalnya orang-orang yang kerja di sektor informal juga punya BPJS. Ya. Itu dibuatkan sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membayarkan preminya. Itu tanggung renteng dengan kabupaten kota misalnya. Itu sedang dirancang juga, susun juga perdanya. Begitu. Kalau yang di Komisi 1 sendiri saya kira kemarin kita belum ada kita masukkan ya karena ya tidak ada yang perlu diperbaiki. Ini yang terpenting adalah ya masyarakat udah paham gitu ya, sosialisasikan aja tentang produk-produk layanan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu. Kemudian ya bukan berarti kita tidak membuat perda berarti kita tidak produktif ya apa yang perlu diubah memang udah bagus kok misalnya gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal penting kayak kemarin misalnya bagaimana kalau orang yang kerja sektor formal punya BPJS. Bagaimana yang sektor non formal, yang informal misalnya gitu ya. Atau bagaimana orang-orang miskin misalnya yang tidak punya asuransi kesehatan dan seterusnya meskipun kita punya program JKN misalnya, tapi kan itu harus dibayar juga tuh preminya. Nah, tinggal kita bagi tugas mana wilayah kabupaten kota, mana wilayah provinsi. Nah, tinggal kewenangannya diatur masing-masing aja. pemerintah Itu daerah. kaitannya menyangkut ya. Kalau di kita namanya perda kan peraturan daerah. Peraturan daerah, artinya bagaimana kewenangannya masing-masing Ya, peran-perannya mana ya, yang akan diambil. Karena tadi ya cover dari BPJS baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan juga ya. Iya, Pada saat betul. kecelakaan kerja juga ini juga perlu ya bagi para Ya, pekerja sektor informal kan perlu informal juga ya ada itu. terutama. Baik, nah kemudian Pak Dewan ini kemarin belum lama ya Gubernur Banten juga melakukan rotasi dan juga mutasi jabatannya. Ini eselon 2, kemudian bagaimana Komisi 1 melakukan pengawasan agar tidak terjadi gratifikasi jabatan? Oke, ini kan gratifikasi itu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Biasanya datang ada isu dan isu. Tapi sejauh ini bisa dipastikan bahwa gratifikasi itu tidak ada. Enaknya itu gubernur kita itu Andra Soni dulunya DPR, pernah jadi ketua DPR, jadi tahu tuh. Udah lama di Banten ini bukan ujuk-ujuk. Dia udah jadi DPR aja 10 tahunan kan. Artinya udah tahu nih mana yang cocok jadi OPD ini, mana yang cocok jadi OPD ini, bahkan kemudian juga melakukan kayak model fit and proper test ya, melalui wawancara dan seterusnya, ada tes juga gitu. Sehingga ya saya kira meritokrasi itu terjaga ya. Meritokrasi artinya sesuai dengan mereka yang punya kapasitas yang mereka yang dipilih. Bukan pada persoalan ada kedekatan atau lebih gratifikasi, suap, nyogok dan seterusnya. Saya pastikan bahwa itu tidak terjadi, bahwa ini juga karena Pak Andra Soni juga dengan sadar betul bahwa ini pemilihan OPD ini untuk akselerasi programnya dia. Betul, agar berjalan ya. Agar berjalan kan harus cari orang yang punya kapasitas yang pas di situ. Adil merata tidak korupsi ya sesuai tagline-nya. Nah, lalu kemudian kita tunggu kan baru mulai nih. Baru berapa minggu, belum seminggu, semingguan kan. Ya kita tunggu kalau kemudian dia tidak perform dalam perjalanan waktu ya tentu perlu dievaluasi ya. Sekarang kasih waktu lah untuk Pak Gubernur, Sekda juga baru, terus Bapenda juga baru, banyak OPD baru, kasih mereka kepercayaan. Biar waktu yang membuktikan. Kalau kitanya memberi kepercayaan penuh, insya Allah juga mereka akan kerja maksimal. Lebih maksimal, karena sudah cukup lama ya, tidak terisi ya kosongan jabatan. PLT terus ya kan, jangan sampai PLT bertahun-tahun. Alhamdulillah sudah terisi ya, full, tinggal mungkin di bawahnya lagi ya. Tinggal di bawahnya lagi. Nah, Pak Dewan juga ini tadi kalau tidak salah juga tergabung di Banggar begitu ya. Yang tadi sedikit membahas terkait dengan RKUA, RPPAS. Nah, ini seperti apa tantangan terbesar dalam menyusun RKUA tadi, kemudian agar sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat? Itu tadi persoalan terbesarnya itu duitnya nggak ada. Programnya banyak, gitu, sehingga kita harus punya skala prioritas. Ya.
Mana yang kira-kira kan ada dibedakan dua nih. Bedakan antara urgent dan important. Semua orang itu beli HP iPhone berapa yang tercanggih? 17 Pro itu important, tetapi apakah urgent? Ya kan? Apakah mendesak? Misalnya kalau nggak punya beras, ya beli beras dulu dong. Gitu lah. Kira-kira gitulah. Skala prioritas itu yang kita ukur, mana ini semuanya penting, ini butuh, ini penting, mana yang mendesak. Itu kira-kira. Sehingga ada beberapa program mendesak Pak Andrasoni itu adalah tentang poros desa, misalnya bagaimana mereka mendapatkan akses jalan yang selama ini mereka nggak punya, gitu ya, harus jeblok-jeblokan, gitu. Kalau di Tangsel nggak ada jalan yang jeblok, semuanya itu ya alhamdulillah. Tetapi wilayah selatan, mohon maaf perlu saya katakan, masih banyak kok jalan-jalan yang jeblok, ya, dan itu ya harus segera direspon. Itulah yang disebut sebagai hadirnya pemerintah di situ. Nah itu yang menjadi prioritas kita, misalnya ya, tentang sekolah gratis, misalnya gitu. Karena sekarang ini misalnya kan sekolah negeri itu terbatas ruangnya, ruang kelasnya. Di kita itu semua level itu jadi mengecil. Ketika SD segini, SMP segini, SMA segini, terus yang ini kemana nih tampungnya? Sementara negeri, kalau misalkan lulusan SD itu totalnya ada 1.000, kapasitas SMP itu hanya 600. Yang 400-nya kemana dong? Kan harus ke swasta, misalnya gitu. Tetapi swasta kan berbayar. Nah, makanya lah respon. Karena provinsi tugasnya untuk wilayah untuk tingkat SMA, maka ada sekolah gratis negeri dan swasta. Jadi ada beberapa sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten untuk mengakomodir anak-anak yang tidak lulus atau tidak bisa sekolah di negeri, tetapi bisa sekolah di swasta juga gratis. Nah, disitulah kehadiran posisi provinsi hadir untuk bagaimana memberikan pelayanan atau kesetaraan di dalam mereka mengenyam pendidikan sampai SMA, misalnya gitu. Nah, di situ kan ya kalau kita bicara kendalanya kita lagi menurun. Semua kabupaten, kota, dan provinsi, anggaran pendapatan dan belanjanya itu sumbernya dari mana? PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau posisinya itu, selain itu misalnya pajak biaya balik nama mobil baru atau motor baru. Sekarang dengan posisi perekonomian yang menurun ini, orang kan jadi sedikit yang beli mobil baru. Artinya kan berkurang juga pendapatannya. Orang juga banyak juga meskipun kemarin misalnya Pak Andrasoni membuat pemutihan PKB misalnya kan, juga kan meskipun ada efeknya, juga kan kalau ekonominya very sulit untuk bayar pajak juga kan sulit mereka. Nah, karena sumbernya dari situ mayoritas, sehingga ini berimplikasi kepada pendapatan. Gitu ya. Kalau pendapatannya sedikit, ya tentu harus punya seni kita. Bagaimana membuat skala prioritas tadi. Mana yang urgent, dan mana yang important, kita respon yang urgent dulu. Yang darurat istilahnya ya. Semuanya kebutuhan, tapi mana yang menjadi skala prioritas yang pertama, yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tadi. Kan program cukup banyak, artinya juga dari sekian banyak program harus didukung juga dengan keuangan ya, anggaran ya. Nah ini bagaimana bisa berjalan keduanya. Kan bikin jalan nggak bisa di-download. Nggak bisa simsalabim ya. Harus dengan anggaran ya. Nah, kemudian terakhir nih Pak Dewan sebelum ke closing statement, seperti apa sih indikator keberhasilan APBD? Nah, ini menurut pandangan Bapak sendiri. Indikator artinya kan ini menyangkut efektifnya ya. Efektif anggaran terhadap sebuah program itu. Ya tentu kita harus buatkan KPI-nya. Key Performance Indicator gitu ya. Ketika saya dikasih uang 10.000 untuk beli mie instan, lalu untuk membeli gula 1/4 kilo. Dapat nggak tuh dua item itu 10.000? Dapat, berarti berhasil. Begitupun ini, kalau ini membuatkan jalan, sekian miliar kita bikin poros desa, tinggal dilihat aja buktinya ada nggak? Dirasakan nggak masyarakat? Itu yang mudah sekali mengukurnya kan gitu. Termasuk juga di sini itu ada tunjangan kinerja ASN. Kinerjanya meningkat atau tidak? Kalau ada pelayanan-pelayanan yang dipersoalkan masyarakat, berarti kinerjanya nggak bagus dong. Baru kemudian kita
bisa berdiskusi dengan mereka bagaimana Tukin ini berimplikasi terhadap pelayanan yang maksimal. Nah, tinggal ngecek aja peruntukannya di mana, kita cek hasilnya ada nggak. Makanya setiap penganggaran itu kita harus punya indikator keberhasilannya. Jangan sampai indikatornya itu kita bebaskan ya. Harus ada indikatornya. Ini 10.000 untuk beli ini, beli ini, beli ini. Tinggal dicek aja ada nggak barangnya. Manfaat nggak barangnya. Sesuai dengan yang disampaikan atau tidak speknya kan gitu. Nah kalau situnya udah ada kan enak tuh. Berarti oh ini efektif. Nah, gitu kan. Nah berbeda dengan efisien. Efisien itu yang ada kalau ada pilihan ini 10.000, ini 9.000, tentu milih 9.000. Tapi apakah betul kualitasnya sama dengan 10.000? Sehingga dalam hal ini sebetulnya bukan efisien yang penting, efektivitasnya. Yang penting efektif. Sama halnya kita dulu itu ya, zaman-zaman saya kampanye dulu tuh, mau menganggarkan kaos untuk dibagi-bagi. Kaos itu kita bagi untuk dipakai apa untuk jadi dibuang? Untuk dipakai kan? Kalau untuk dipakai berarti kaosnya harus bagus. Betul. Berarti kalau bagus itu rada mahal. Yang 50.000 bagus, yang 25.000 ada. Tapi kemudian kalau kita belinya efisien, beli yang 25.000 kita bagian mungkin jadi elap tuh. Tapi kalau 50.000 dengan desain bagus dia pakai, kan terekspos wajah kita di situ. Itu yang harus kita fokus itu pada persoalan efektivitasnya. Efektif tidak uang ini. Efisien penting. Tadi yang menghambur-hamburkan kita pangkas tuh. Kita sisir nih. Oh nggak perlu lagi tuh beli biaya motokopi banyak-banyak, nggak perlu lagi misalnya karangan bunga banyak-banyak, ucapan WA juga udah cukup misalnya gitu kan. Nah itu kan efisiensi oke. Tetapi ketika dalam membuat sebuah program untuk kepentingan masyarakat, efektivitasnya di situ bukan murahnya, tapi efektifnya, bagusnya gitu loh. Jalan 1 miliar bisa, 10 miliar bisa, tapi 10 miliar dengan 1 miliar pakai kualitasnya bagusan mana kan gitu. Nah itu kan dilihat dari situ. Kemudian kalau 1 miliar bisa dibangun, kemudian 2 bulan rusak. Nah, harusnya mau bazir jadinya ya. Akhirnya penganggaran lagi. Harus juga diukur pada persoalan efektivitasnya bahwa efisiensi penting, tetapi juga jauh lebih penting adalah efektivitasnya dari program tersebut. Wah luar biasa nih. Terakhir nih mungkin nih Pak Dewan, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Apa nih Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan dan juga harapan tentunya ya dari Pak Dewan untuk masyarakat yang menyaksikan saat ini. Saya berharap gini. Pertumbuhan ekonomi Banten ini bisa sesuai dengan apa yang digariskan di RPJMD sekitar di angka 6-7%. Karena dengan 6-7% itu artinya roda ekonominya meningkat. Terus penganggurannya mengecil. Lalu kita sebagai pemerintah itu memberikan fasilitas kepada mereka untuk bisa bekerja. Ya, sehingga kalau angka menengahnya ini banyak, artinya orangnya pada kerja, gitu ya, kan ekonomi jadi naik. Ya. Ekonomi naik ini kan juga bermanfaatnya mereka juga bayar pajak, juga akan buat ke masyarakat. Sehingga kami bagaimana memfasilitasi agar masyarakat itu dapat pelayanan yang maksimal. Tugas pemerintah itu kan melayani aja, ya. Sehingga dengan demikian tentu saja program-program yang disusun oleh Pak Andra Soni ini cukup bagus gitu ya, sehingga kita dukung pemerintahan ini secara biar berjalan secara baik, juga masyarakat ikut mengawasi ya, sehingga pengawasannya tinggal sekarang gampang, tapi jangan mencari viralnya, tetapi betul-betul untuk perbaikan gitu ya, melaporkannya. Mungkin saya belum ngecek juga apakah ada sistem kayak di Jakarta kalau ada banjir tinggal pencet ini ketahuan di mana. Mungkin kita perlu juga tuh membuat inovasi begitu sehingga di sini ada jalan rusak, nah, gitu tinggal upload di situ, kemudian bisa direspon gitu ya. Ya itu tinggal kita jadi mengajak kepada masyarakat ikut mengawasi karena anggota dewan ini hanya 100. Terbatas ya Pak. Masa jumlah coverage-nya wilayah yang begitu luas. Sehingga perlu ada bantuan masyarakat untuk ikut mengawasi dan juga mendukung. Cara satu mendukung pemerintah itu satu, bayar pajak. Bayar pajak. Karena dengan pajak yang kita keluarkan itu bisa menjadikan program untuk kepentingan kita bersama. Nah, kita dukung program Andra Soni. Andra Soni punya program yang sangat bagus. Adil, Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Nah, itu. Mudah-mudahan ini akan terwujud dan menemukan momentumnya. Itu artinya kerja kita semua.
Banten menjadi maju. Banten menjadi maju. Insya Allah, semoga. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, ini insight-nya luar biasa Pak Dewan. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lain untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak. Amin. Kelancaran di setiap aktivitas, dan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Dan pemirsa Cahaya TV Banten, tuntas sudah kebersamaan kita dalam bincang bersama DPRD Provinsi Banten, dan akhirnya saya Ratu Fitri pamit undur diri mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Pak Agus. wabarakatuh.